semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Maria Kamilan Dede. Saya dari program studi pendidikan fisika Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gelombang elektromagnetik. Nah, kita langsung saja. Kita lihat yang pertama tentang gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa medium perantara dan dapat merambat dalam ruang vakum. Seperti yang kita lihat di gambar, gelombang ada arah medan listrik dan juga arah medan magnet. Nah, yang berikut kita lihat tentang ciri-ciri gelombang elektromagnetik. Nah, ciri-ciri gelombang elektromagnetik ini yang pertama adalah perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi pada saat yang bersamaan sehingga kedua medan memiliki harga maksimum dan minimum pada saat yang sama dan pada tempat yang sama. Yang kedua, arah medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus dan keduanya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Yang ketiga, seperti halnya gelombang pada umumnya, gelombang elektromagnetik mengalami peristiwa pemantulan, pembiasan, interferensi, dan difraksi, dan juga mengalami peristiwa polarisasi karena termasuk dalam gelombang transversal. Dan yang terakhir, tidak memiliki muatan listrik sehingga bergerak lurus dalam medan magnet maupun medan listrik. Nah, yang berikut kita lihat tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Susunan semua gelombang elektromagnetik itu berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya, disebut spektrum elektromagnetik. Gambar spektrum elektromagnetik disusun berdasarkan panjang gelombang atau diukur dalam satuan meter, yaitu mencakup kisaran yang pertama, energi yang sangat rendah dengan panjang gelombang tinggi dan frekuensi rendah seperti gelombang radio. Yang kedua, energi yang sangat tinggi dengan panjang gelombang rendah dan frekuensi tinggi seperti radiasi X-ray dan gamma ray. Nah, kita bisa lihat seperti gambar sketsa spektrum gelombang elektromagnetik ini. Ya, kira-kira seperti itu ya, sketsa spektrum gelombang elektromagnetiknya. Nah, kita lihat yang berikutnya tentang sumber gelombang elektromagnetik. Sumber gelombang elektromagnetik ini dibagi atas 5, yaitu yang berdasarkan yang pertama lampu merkuri menghasilkan ultraviolet, yang kedua inti atom yang tidak stabil menghasilkan sinar gamma, yang ketiga osilasi listrik menghasilkan gelombang radio, yang keempat penebakan elektron dalam tabung hampa pada keping logam menghasilkan sinar X atau digunakan untuk rontgen. Dan yang terakhir, sinar matahari menghasilkan sinar inframerah. Nah, yang berikut kita lihat contoh penerapan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu adalah gelombang radio, yang kedua itu gelombang mikro, yang ketiga sinar inframerah, yang keempat cahaya tampak, yang kelima ultraviolet, yang keenam sinar X, dan yang terakhir adalah sinar gamma. Oke, kita lihat kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya itu yang pertama, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa medium perantara dan dapat merambat dalam ruang vakum. Nah, yang kedua, gelombang elektromagnetik dihasilkan dari perubahan medan magnet dan medan listrik secara berurutan, di mana arah getar vektor medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus. Yang ketiga, gelombang elektromagnetik juga mengalami peristiwa pemantulan, pembiasan, interferensi, dan difraksi, dan juga mengalami peristiwa polarisasi karena termasuk dalam gelombang transversal. Yang keempat, spektrum gelombang elektromagnetik adalah susunan semua bentuk gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya. Yang kelima, gelombang elektromagnetik terbagi atas beberapa gelombang,
yang memiliki frekuensi dan panjang gelombang, seperti gelombang radio, gelombang mikro, gelombang sinar inframerah, sinar ultraviolet, cahaya tampak, sinar X, dan juga sinar gamma. Dan yang terakhir adalah contoh penerapan gelombang elektromagnetik ini banyak digunakan pada bidang kesehatan, industri, astronomi, dan telekomunikasi. Berikut kita lihat karakteristik cahaya. Yang pertama, definisi cahaya. Cahaya adalah energi berupa gelombang elektromagnetik kasat mata yang memiliki panjang gelombang 380 hingga 750 nanometer. Dalam dunia fisika ini termasuk sebagai radiasi elektromagnetik. Seperti gelombang elektromagnetik, cahaya tidak memerlukan medium untuk merambat. Tapi cahaya juga memiliki rupa sebagai kelompok partikel yang dinamakan foton. Karena itu, ini disebut sebagai sifat dualisme gelombang partikel. Cahaya dapat diserap dan dipantulkan oleh benda. Yang berikut sifat-sifat cahaya. Sebagai gelombang partikel, cahaya memiliki beberapa sifat, yaitu mampu menembus benda bening, dapat dipantulkan, merambat lurus, dan dapat dibiaskan maupun diuraikan. Yang pertama kita lihat bisa menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya, misalnya kaca, mika, plastik, bening, dan air jernih. Berdasarkan kemampuan menembus benda, terdapat 3 jenis benda, yaitu benda bening atau transparan, benda translusen, dan benda opak atau benda yang tidak dapat ditembus. Yang kedua, bisa dipantulkan. Refleksi atau pemantulan cahaya merupakan proses kembali terpancarnya cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Pemantulan cahaya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur atau pemantulan tidak teratur. Yang berikut bisa diuraikan atau penguraian. Cahaya dapat disebut dengan istilah dispersi cahaya. Salah satu contoh alami dari ini adalah peristiwa terbentuknya pelangi. Kita bisa melihat bahwa pelangi setidaknya terdiri dari 7 warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, dan seterusnya. Tetapi warna-warna tersebut awalnya berasal dari satu warna saja, yaitu putih dari cahaya matahari. Yang berikut bisa dibiaskan. Pembiasan cahaya adalah peristiwa ketika arah lambat cahaya dibelokkan ketika melewati 2 medium dengan kerapatan yang berbeda. Sifat ini biasa digunakan manusia untuk membuat alat optik. Peristiwa pembiasan cahaya dapat kita amati di kehidupan sehari-hari, seperti dasar air yang jernih tampak lebih dangkal dari sebenarnya. Terus sedotan atau benda lurus lain yang terlihat bengkok ketika dimasukkan ke dalam gelas air berisi air. Dan juga peristiwa fata morgana karena berkas cahaya merambat dari udara dingin ke udara panas. Dan sifat cahaya yang terakhir adalah merambat lurus. Sifat cahaya yang terakhir ini adalah merambat lurus ketika melewati satu medium. Kita bisa mengujinya dengan menyalakan senter dan cahaya akan terpancar dengan lurus. Karena itu, sifat ini juga digunakan manusia. Contohnya pada lampu kendaraan bermotor untuk menerangi jalan. Oke teman-teman, mungkin hanya itu saja materi karakteristik gelombang elektromagnetik yang bisa saya paparkan. Sekian dan terima kasih.